Shalom, Bapak Ibu. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah adalah kasih. Ya, kasih Bapak Ibu. Satu kata pendek ya, dua suku kata saja. Tetapi seluruh langit dan bumi berdiri atau runtuh karenanya Bapak Ibu. Kasih adalah kata yang paling sering diucapkan manusia, namun paling jarang dipahami Bapak Ibu. Ia dinyanyikan oleh para penyair ya, dijual oleh orang-orang dunia, diperebutkan oleh hati, tetapi hanya sedikit yang sungguh mengenalnya. Ada orang berkata itu perasaan ya, yang lain berkata kasih itu pengorbanan. Ada yang menyebut kasih itu sebagai kelembutan. Ada pula yang mengira kasih itu adalah kelemahan. Tapi malam ini kita bertanya lebih dalam, ada apa sebenarnya dengan kasih? Mengapa manusia mencarinya sejak lahir sampai mati? Mengapa surga berbicara tentang kasih? Neraka membencinya, dan salib menjadi monumen kasih terbesar sepanjang sejarah. Karena kasih bukan sekedar emosi Bapak Ibu. Kasih adalah pusat realitas ini. Pertama Bapak Ibu, kasih itu adalah bahasa dari alam semesta Bapak Ibu. Sebelum ada gunung, sebelum ada bintang, sebelum waktu mulai berdetak, ada Allah. Dan Alkitab tidak berkata, Allah memiliki kasih. Tidak, tetapi Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ini sangat dalam Bapak Ibu secara teologis. Allah bukan sekedar makhluk yang kadang mengasihi, bukan Bapak Ibu. Kasih bukan aktivitas tambahan baginya. Kasih adalah hakikat keberadaannya. Artinya Bapak Ibu, ketika Allah mencipta, Ia mencipta dalam kasih. Ketika Allah menghukum, Ia menghukum di dalam kasih. Ketika Allah diam, Ia diam dalam kasih. Bahkan ketika Allah menghancurkan kesombongan manusia, kasih-Nya tetap bekerja seperti api yang membakar penyakit untuk menyelamatkan tubuh. Ini Bapak Ibu. Jadi secara filosofis, ini berarti kasih itu bukan produk evolusi emosi manusia, bukan. Kasih itu mendahului manusia justru. Kasih bukan ciptaan. Kasih adalah fondasi ontologis keberadaan Bapak Ibu. Dunia modern berkata manusia menciptakan makna. Tetapi Injil berkata kasih Allah lah yang memberi makna itu kepada manusia Bapak Ibu. Karena tanpa kasih, manusia kehilangan pusat gravitasinya Bapak Ibu. Ia hidup tetapi seperti planet yang terlepas dari matahari, masih bergerak tetapi menuju kegelapan Bapak Ibu. Mengapa manusia itu sangat lapar akan kasih? Karena manusia diciptakan dari kasih dan untuk kasih Bapak Ibu. Adam tidak pertama-tama mati ketika diusir dari Eden. Ia pertama-tama mati karena terputus dari kasih Allah. Kasih. Dosa pada dasarnya bukan cuma pelanggaran moral Bapak Ibu. Dosa adalah kegagalan mempercayai kasih Allah. Dan ular di Eden sedang berkata, Allah tidak sungguh mengasihimu. Dan sejak hari itu, seluruh umat manusia menjadi yatim piatu secara rohani Bapak Ibu. Itulah sebabnya manusia itu mencoba untuk mengisi kekosongannya dengan seks misalnya. Kekuasaan, uang, popularitas, agama tanpa Tuhan, pelayanan tanpa hadirat, bahkan hubungan-hubungan yang toksik Bapak Ibu. Karena hati manusia itu memiliki lubang berbentuk kekekalan. Dan hanya kasih Allah yang dapat mengisi lubang itu Bapak Ibu. Apa kasih palsu dan kasih sejati itu? Dunia sedang menyebut nafsu sebagai kasih. Tetapi kasih dan nafsu berbeda sejauh timur dan barat Bapak Ibu. Nafsu berkata, aku ingin memilikimu. Kasih berkata, aku ingin kau hidup dariku. Nafsu mengkonsumsi, kasih memberi diri. Nafsu itu lapar dipuaskan, tapi kasih rela terluka.
Nafsu berkata, apa keuntunganmu bagiku? Kasih berkata, apa yang bisa kuberikan bagimu? Itulah sebabnya salib menjadi pusat Injil, Bapak Ibu. Karena di Golgota, kasih tidak berkhotbah. Kasih itu berdarah, Bapak Ibu. Di salib, Bapak Ibu, kasih dan keadilan itu berciuman, Bapak Ibu. Di kayu salib terjadi misteri terbesar di alam semesta ya. Keadilan Allah menuntut hukuman dosa. Kasih Allah menginginkan keselamatan manusia. Ini kontras Bapak Ibu ya. Tapi di dalam Kristus, keduanya itu bertemu. Mazmur berkata, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ini ada di Mazmur 85 ayat 11. Ini bukan kata-kata kotor loh Bapak Ibu. Ini kata Mazmur loh. Apa artinya itu? Salib bukan sekedar alat eksekusi Romawi, Bapak Ibu. Salib adalah takhta kasih ilahi, di mana murka tidak dibatalkan, keadilan tidak dikompromikan, tetapi kasih mengambil hukuman itu ke atas dirinya sendiri, Bapak Ibu. Secara filosofis, ini menghancurkan dua ekstrem manusia, Bapak Ibu ya. Kasih tanpa kebenaran menjadi sentimentalitas kosong. Dan kebenaran tanpa kasih menjadi kekejaman religius, Bapak Ibu. Di dalam Kristus, kasih tidak membunuh kebenaran, dan kebenaran tidak menafikan kasih. Ini. Dan tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu. Kasih itu kadang menyakitkan, Bapak Ibu. Ada kasih yang lembut, seperti hujan. Tetapi ada kasih yang datang seperti badai, Bapak Ibu ya. Allah mengasihi Yakub, tetapi membiarkannya pincang, Bapak Ibu. Allah mengasihi Yunus, tetapi mengirim badai. Allah mengasihi Petrus, tetapi menghancurkan kesombongannya. Karena kasih Allah itu tidak selalu nyaman. Kadang kasih surgawi itu menghancurkan versi palsu dirimu, agar versi sejati itu dapat lahir. Kita sering berkata, Tuhan, tunjukkan kasih-Mu. Lalu Tuhan mulai mematahkan berhala di dalam hidup kita. Dan kita menangis, Tuhan, mengapa Kau begitu keras? Karena kita ingin dikasihi tanpa diubahkan, Bapak Ibu. Padahal kasih sejati selalu mentransformasi. Kasih tidak mengubahmu. Kasih yang tidak mengubahmu itu bukan kasih. Itu kenyamanan, bukan penebusan, Bapak Ibu. Kasih adalah kekuatan yang paling menakutkan di alam semesta ini. Iblis tidak takut pada pengetahuan semata. Iblis tidak terlalu takut pada ritual agama. Tetapi neraka gemetar terhadap kasih ilahi yang murni. Karena kasih mengampuni musuh, memberkati yang mengutuk, tetap setia saat dikhianati, dan tetap memberi ketika dilukai. Itu kasih, Bapak Ibu. Kasih seperti itu tidak berasal dari daging. Itu berasal dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Itulah sebabnya banyak orang bisa berkhotbah tanpa kasih. Melayani tanpa kasih. Bernubuat tanpa kasih. Tetapi Paulus berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13. Mengapa? Karena kasih adalah bukti tertinggi bahwa seseorang itu sungguh mengenal Allah, Bapak Ibu. Kasih itu selalu menuntut pengorbanan. Itu filsafatnya kasih. Tapi kenapa kok kasih itu menuntut pengorbanan justru? Karena kasih sejati itu selalu keluar dari diri, Bapak Ibu. Secara filosofis, dunia manusia adalah incurvatus in se. Apa itu? Jiwa yang melengkung ke dalam dirinya sendiri. Manusia berdosa bisa hidup seperti lubang hitam, menarik segala sesuatu untuk dirinya. Tetapi kasih bekerja sebaliknya. Kasih memberi, kasih membuka diri, kasih mengosongkan diri. Itulah sebabnya Kristus mengatakan telah mengosongkan dirinya sendiri di Filipi 2 ayat 7. Salib adalah arti salib anti-egoisme. Ini adalah paradok kerajaan Allah. Apa paradoknya Bapak Ibu? Yang kehilangan justru mendapatkan. Yang memberi
justru diperkaya. Yang merendahkan diri justru ditinggikan, Bapak Ibu. Kasih bekerja dengan logika sorgawi, bukan logika pasar, Bapak Ibu. Gereja tanpa kasih adalah mayat-mayat religius, Bapak Ibu. Kita bisa punya liturgi megah, musik indah, teologi yang tajam, bahkan nubuat spektakuler, Bapak Ibu. Tetapi tanpa kasih, gereja hanya menjadi museum rohani, Bapak Ibu. Efesus adalah gereja yang benar doktrinnya. Tetapi Tuhan berkata, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, di Wahyu 2 ayat 4. Perhatikan, mereka tidak kehilangan pelayanan loh. Mereka kehilangan aplikasi. Dan gereja yang kehilangan kasih akan mulai lebih cepat menghakimi daripada memulihkan, Bapak Ibu. Lebih suka menang debat daripada menyelamatkan jiwa. Lebih sibuk menjaga reputasi daripada menyentuh orang terluka, Bapak Ibu. Kasih bukan aksesori gereja. Kasih adalah nafas gereja, Bapak Ibu. Ada kasih yang terakhir. Alkitab berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Mengapa kasih yang terbesar, Bapak Ibu? Karena suatu hari iman itu akan menjadi penglihatan, Bapak Ibu. Dan pengharapan itu akan menjadi kenyataan. Tetapi kasih tetap tinggal untuk selama-lamanya. Di surga nanti tidak akan ada kebutuhan untuk berharap, Bapak Ibu. Tidak ada lagi kebutuhan untuk percaya tanpa melihat. Tetapi akan tetap menjadi udara kekekalan. Kasih adalah satu-satunya harta dunia sekarang yang mata uangnya masih berlaku di kekekalan nanti. Itu loh. Jadi Bapak Ibu, ada apa sebenarnya dengan kasih? Kasih adalah alasan penciptaan, inti penebusan. Bahasa salib, denyut kerajaan Allah, dan tujuan akhir dari sejarah manusia. Kasih bukan kelemahan, Bapak Ibu. Kasih adalah kebenaran. Kasih adalah keberanian ilahi untuk tetap memberi diri di tengah kemungkinan terluka. Kasih adalah keputusan surga untuk tidak menyerah terhadap manusia, Bapak Ibu. Dan puncak kasih itu bukan ketika manusia mencari Tuhan, tetapi justru ketika Tuhan mencari manusia. Ini. Saya merasa bahwa Roh Kudus itu berkata kepada banyak orang, engkau hidup di dunia yang berbicara tentang cinta, tetapi mati karena kekurangan kasih yang sejati. Ada yang dikhianati, ada yang lelah mengasihi, ada yang mulai membangun tembok di hati. Tapi dengarlah, Kristus tidak memanggilmu menjadi batu, Bapak Ibu ya. Ia memanggilmu menjadi sungai justru. Ya, kasih akan melukaimu. Ya, kasih akan membuatmu menangis. Ia juga kasih akan membuatmu tampak kalah. Tetapi lebih baik terluka karena mengasihi daripada dingin dan kehilangan kemampuan untuk hidup, Bapak Ibu. Karena pada akhirnya nanti, ketika semua mahkota itu dilemparkan, semua gelar itu dilupakan, dan semua tepuk tangan itu manusia dapatkan itu menjadi lenyap, hanya satu pertanyaan surgawi yang tersisa, Bapak Ibu ya. Apakah engkau sanggup atau sungguh belajar mengasihi? Dan mungkin pada hari itu kita akan mengerti bahwa seluruh hidup ini sebenarnya hanyalah sekolah kasih, Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin.